Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan paparan materi tentang mekanisme katup. Ini lanjutan materi yang pertama ya, video yang pertama. Ini video yang kedua tentang bagian-bagian dari sistem pengatur katup. Yang pertama adalah sistem standar gerakan poros cam yang dipindahkan ke katup melalui penumbuk atau batang penumbuk dan tuas katup. Ini gambarnya ya, gambar penumbuk mangkok. Ini ada mangkoknya, penumbuknya ya, sedangkan ini tidak ada. Pada kebanyakan motor ya, letak cam sedikit tergeser dari arah pusat penumbuk atau yang disebut dengan offset, supaya penumbuk akan ikut berputar ya, sehingga keausan kecil dan merata. Bahan penumbuk ya, bahan terbuat dari besi tuang khusus yang diperkeras. Yang kedua adalah batang penekan. Fungsinya untuk memindahkan gerakan penumbuk ya ke tuas katup. Ya, persyaratannya batang harus ringan dan tahan terhadap lengkungan atau terhadap puntiran. Konstruksi ini ya, ada tuas katup, ada mangkok katup di sini. Ya, ada pipa, patapet ini ya. Ada peluru di sini, ada pinion ya, untuk mengurangi gaya gesek ini. Untuk memperkecil massa ya, batang penekan selalu terbuat dari pipa. Pada motor besar, bagian pipa sering terbuat dari campuran aluminium ya, supaya pengantar panasnya lebih cepat. Yang ketiga adalah tuas katup. Fungsinya untuk memindahkan gerakan dari batang penekan katup. Persyaratannya ya, tuas harus ringan dan tahan terhadap bengkokan atau puntiran. Ini ya, templar ini ya, ini penyetelnya. Penggerak katup OHC, overhead camshaft. Yang pertama adalah penggerak katup DOHC atau yang sering disebut dengan double overhead camshaft dengan penumbuk mangkok. Nah, ini ada mangkoknya ini, seperti punya Avanza Xenia ya, Avanza Xenia seperti ini. Keuntungan ya, ringan dan kuat. Poros cam ini ya, tergeser dari arah pusat penumbuk ya, seperti overhead camshaft, sehingga mangkok ikut berputar ini ya. Di mangkok ini ikut bergerak ini. Kalau noken asnya berputar, ini ikut bergerak ya. Celah katup tidak berubah untuk waktu yang lama ya. Celah katup atau yang disebut dengan SIM ini ya, ini tidak gampang berubah nih, tidak gampang aus nih ya.
kerugian penyetelan katup ya sangat sulit ya, atau memerlukan waktu yang lama, karena untuk menyetel katup ini dia perlu pengukuran ya, perbandingan ya, terus kita beli. Kalau hasilnya sudah kita ketahui, maka kita beli di toko ya, dengan membawa hasil perhitungan. Kita beli yang mendekati hasil yang kita hitung. Yang kedua, penggerak katup OHC dengan tuas katup. Nih, keuntungan sedikit bagian-bagian yang bergerak ya. Ini ada templarnya, yang tadi tidak ada. Kelembaman kecil ya, baik untuk motor putaran tinggi, artinya dia dapat menutup dengan rapat pada waktu putaran tinggi. Penyetelan katup sangat mudah ya, dia tidak perlu beli di toko. Penggerak katup OHC dengan tuas ayun, ini pada Mercedes, Opel, dan Nissan. Ini tuas ayunnya ini. Keuntungan sedikit bagian-bagian yang bergerak. Yang kedua, kelembaman massa sangat kecil, artinya gaya geseknya juga kecil. Konstruksi terbaik untuk penyetelan celah katup ya, kerugian konstruksi motor lebih tinggi. Yang ketiga, penggerak katup OHC dengan tuas ayun. Ini ya, sama ini keuntungan sedikit bagian-bagian yang bergerak. Yang kedua, kelembaman massa kecil. Yang ketiga, konstruksi terbaik untuk penyetelan celah katup. Kerugian ya, konstruksi motor lebih tinggi. Katup ya, kegunaan katup untuk mengatur pemasukan gas baru ke dalam silinder dan mengeluarkan gas bekas. Di katup pun ada dua, katup hisap dan katup buang. Katup hisapnya untuk mengatur gas baru, dengan katup buangnya untuk mengatur gas keluar. Ini bagian-bagiannya, batang katup ya, pengunci ya, kedudukan katup, yang keempat daun katup. Pembebanan yang pertama, pada daun katup terjadi tumbukan dengan kedudukannya. Yang kedua, keausan pada batang katup karena gesekan. Pembebanan panas pada katup buang ya, khusus katup buang sampai 8000 Celcius. Konstruksi dari katup ya, pada katup hisap diameter daun katup masih lebih lebar daripada katup buang. Di diameter daun katupnya untuk hisap lebih lebar, lebih besar dari katup buang, dengan memperbaiki pengisian silinder itu. Tujuannya untuk memaksimalkan volume dari isi silinder. Terbuat dari baja logam ya, krom atau silikon. Yang ketiga, bagian dudukan dan ujung katup diperkeras untuk mengurangi atau memperkecil keausan. Kedua, katup buang ya, terbuat dari dua logam. Batang katup dari baja yang mempunyai sifat luncur yang lebih baik. Daun katup dari baja tahan panas ya, karena katup buang ini fungsinya untuk menyalurkan, membuang gas buang. Nah, gas buangnya itu kan panas ya, jadi dia lebih tahan panas daripada katup hisap. Katup buang berisi natrium ya, ini di dalamnya ada natriumnya ini. Selain tembaga krom, ini di dalam ada natrium untuk memuai panas. Kegunaan isi natrium menurunkan temperatur kerja katup ya.
Cara kerja yaitu pada temperatur kerja, ya, temperatur kerja itu 80 derajat, ya, 80 Celcius, ya, natrium mencair dan akan dikocok-kocok. Dengan demikian natrium memindahkan panas dari daun katup ke batangnya. Jadi merambat nih dari daun katup ke batang. Dari panasnya kan di sini. Daun katup ini panasnya merambat ke sini. Merambat, dirambatkan lagi ke silinder blok. Pada daun katup, ya, ke batangnya untuk memperbaiki pemindahan panas. Pengantar katup tersebut dari bron atau dari tembaga. Pegas katup. Kegunaan adalah untuk meredam karena terdapat daun bekas dengan frekuensi getaran diri yang berbeda. Pegas katup tunggal, tunggal. Untuk meredam getaran, ya, pada pansai tunggalnya. Kisar lilitan sering tidak sama, berarti besar lilitan tidak sama, ya. Ini yang rengket, ini yang agak renggang. Tirang rengket itu di bawah, yang renggang itu yang dekat dengan pengunci dari katup. Pegas katup ganda, ya, getaran peredam karena terdapat daun bekas dengan frekuensi getaran diri yang berbeda. Jika salah satu bekas putus, maka katup tidak akan masuk, katup tidak akan bekerja atau tidak masuk ke ruang bakar. Ini bekasnya ini ada dua, ya, seperti punya generator motor, ya. Ada luar, ada dalam, ya. Jadi kalau salah satu putus, dia bekerjanya tidak bisa maksimal. Katup tidak bisa menutup dengan rapat. Bekas katup terlalu lemah, ya, bekas katup yang lemah akan bergetar karena dia tidak bisa menutup dengan rapat. Pada putaran tinggi, katup tidak akan menutup rapat, melainkan akan melompat-lompat sehingga daya motor akan berkurang. Bekas katup terlalu kuat, ya, keausan pada penggerak katup akan besar. Tuas-tuas katup bisa patah, di batang katupnya bisa patah. Sil katup, ya, sil katup digunakan untuk mencegah minyak pelumas yang mengalir ke saluran masuk atau saluran buang, masuk ruang bakar, ya. Ini sil katup. Ini kalau sudah bisa masuk oli, ini merambat ke sini. Masuk ini pada waktu katup dia membuka, dia akan masuk ke ruang bakar. Akibatnya motor akan mengeluarkan asap. Ini kalau silnya tidak rapat. Kalau rapat dia tidak akan masuk, tidak akan merambat ke sini. Itu salah satu mobil mengalami asap, ya. Pengantar katup, ya. Pengantar katup digunakan untuk mengantarkan batang katup pada kepala silinder, memindahkan panas dari katup ke kepala silinder, ya. Ini batang katup. Bahannya, ya, terbuat dari besi tuang khusus atau campuran tembaga atau bron, ya. Keausan pada batang dan pengantar katup yang menyebabkan daun katup tidak rapat lagi. Jadi kalau tidak rapat, daunnya perlu disegur, ya. Pemakaian oli boros, oli akan terisap melalui pengantar katup, ya. Oli akan terbakar ini, ya. Tirunya boros. Yang F bentuk daun katup dan cincin kedudukannya. Ini, ya, daun katup, ya, ini daun katup yang paling atas ini. Yang kedua sudut daun katup, ya, sudutnya ini, sudut kemiringan. Cincin katup, ya, ini
settingannya itu di katup pada intercop sudut dinding dudukan sesuai dengan sudut katup, lebar daun katup, dudukan katup harus di tengah daun katup, posisinya harus tepat ini ya, di tengah, tidak boleh miring. Celah katup dan penyetelnya, fungsi celah katup agar supaya katup dapat menutup dengan sempurna pada semua keadaan. Berarti kenapa katup bersetel? Supaya katup bisa menutup dengan rapat pada waktu putaran tinggi, putaran menengah, putaran rendah. Pada suhu panas, suhu dingin, ya, diharapkan katup bisa menutup dengan rapat, tidak ada kebocoran. Mengapa celah katup harus disetel? Jika keausan pada sistem penekan katup, maka celah katup menjadi akan lebih besar. Jika keausan pada daun katup dan kedudukannya, maka celah katup akan menjadi kecil, akan merapat ini. Berarti kalau gini aus, kini akan merapat, ini akan naik. Karena keausan yang tersebut tidak merata, celah katup berubah dan perlu disetel setiap 20.000 km. Celah katup terlalu besar, ya, celah katup terlalu besar ya, penggerak katup berisik karena ada suara pukulan ini ya, pukulan dari templar ini. Bagian penggerak katup bisa patah ya, penggeraknya bisa patah. Celah katup terlalu kecil, waktu pembukaan katup lebih lama dari waktu yang semestinya ya, gerak ganting juga lebih lama mengakibatkan kerugian gas baru yang besar, mesin menjadi bergetar ya, akibatnya idel kurang stabil, putaran idilnya tidak bisa stabil, akhirnya mobil mesinnya bergetar. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa yang belum like silahkan tekan tombol like dan komentarnya ya, serta yang belum subscribe ya, silahkan tombol merah dimatikan ya, diklik tombol merah subscribe biar aktifnya dimatikan ya. Nanti yang belum subscribe silahkan subscribe ya, serta loncengnya diaktifkan supaya kalau ada konten baru dari saya kalian akan yang pertama kali melihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.